itu silakan nanti sudah punya tuh panduan kurikulum nasionalnya. Yang ini gambarnya ini sudah ya. Baik, nanti silakan dilihat di panduan sana. Ini adalah komponen sistematika dokumen kurikulum prodi ya. Tidak harus setiap komponen itu satu bab, nggak harus. Tetapi komponen-komponen ini ada di dokumen kurikulum Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja yang tadi yang belum kelihatan ya, modalitas pembelajaran dalam perencanaan kurikulum. Yang dimaksud modalitas di sini adalah jadi memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai CPL yang diterapkan, sebaik secara daring maupun luring, blended, ya. Termasuk melihat gaya belajar dari mahasiswanya. Jadi kalau kita berharap lulusan dari prodi atau kadris IPA ini mampu mengajar di pendidikan dasar, di mana di pendidikan dasar itu sudah dikenalkan dengan asesmen diagnosis. Nampaknya yang di perguruan tinggi pun harus melakukan asesmen diagnosis, ya, asesmen diagnosis, sehingga nanti gaya belajar mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk belajar tadi itu tidak dengan satu modal tatap muka saja, tetapi juga tatap muka dan secara daring, sehingga blended itu bisa kita terapkan di situ. Flip classroom bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas kita, terutama di sini ya, bagus sekalian. Ketika saya lihat di RPS ya, mungkin yang RPS atau yang tadi di dokumen kurikulum yang berkaitan dengan waktu belajar mahasiswa juga belum saya temukan ya. Di RPS-nya itu saya lihat kalau 2 SKS itu waktu belajarnya berapa menit ya di RPS itu? Nah, yang RPS yang lama ya, yang lama, yang baru karena masih proses, karena hari ini pun kita akan menyusun. Nah, saya lupa. Misalnya nih, metodologi penelitian itu bobot SKS-nya 4 SKS. Sebentar. Ini 4 SKS. Nah, setiap kali pertemuan itu 120 menit. Ini berarti kan 120 dibagi 4, 30 menit ya. Jadi tatap muka di kelasnya dalam waktu satu SKS ya. Untuk 1 SKS tatap muka di kelas ini 30 menit. Nah, padahal yang dimaksud dengan SKS nanti ketika kita bicara tentang SKS itu apa? SKS itu kan beban belajarnya mahasiswa. Nah, kalau di kelas ini hanya diberi beban belajar 120 menit, ya 120 menit, berarti kan masih kurang nih dalam waktu 1 minggu. Kalau mahasiswa hanya belajar 120 menit untuk 4 SKS. Sesungguhnya 1 SKS itu berapa menit kan beban belajar mahasiswa? 170 gitu ya, 170 menit. Nah, karena ini berarti 170 kali 4 loh. 170 kali 4 itu berapa tuh? 17 kali 4 8 68 ya, 680 menit berarti ya. Nah, 680 menit. Loh, ini baru 120 menit. Maka dalam waktu 1 minggu masih kurang 680 dikurangi 120 kurang 560 menit. Jadi mahasiswa waktu beban belajarnya kurang di sini. Lah yang 560 menit ya. 560 menit ini diberi apa ini? Nah, kalau mau diberi apa, berarti kan harus ada tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kalau ada tugas, maka tugasnya nanti, jadi kan masih ada 560 menit ya. 560 menit inilah tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa setiap minggunya di sini. Tuh, setiap minggunya harus ada tugas yang diberikan pada mahasiswa. Nah, tugas tadi harus dirancang, harus didesain, dan mungkin dikerjakan di luar kelas, di luar jam tatap muka. Boleh tidak bisa itu? Boleh.
aturannya baru ya. Karena standar Permen nomor 53 tahun 2023 itu tidak lagi mengatakan satu SKS 170 menit. Tapi satu SKS itu 45 jam per semester per SKS, gitu kan? 45 jam. Nah, nanti kalau dibagi 16 minggu, ya 16 minggu berarti nanti kalau kita tidak nambah ini, itu nanti kurang waktunya, tidak sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Jadi boleh nanti ditambahi tugas di sini. Tapi tugasnya juga harus terstruktur di situ, harus masuk dalam RPS. Ya, tugasnya harus masuk dalam RPS supaya apa? Memenuhi beban belajarnya mahasiswa. Meskipun di kelasnya hanya 120 menit, ya. Kenapa 120 menit? Loh, karena kelasnya dibagi-bagi, jumlah kelasnya banyak, misalnya gitu ya, ruangnya terbatas sehingga kemampuan perguruan tinggi hanya menyediakan waktu 30 menit per minggu per SKS. Argumen itu nanti bisa dikuatkan dengan peraturan ya atau SPM-nya ya, sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Silahkan nanti tidak apa kalau memang sistem penjaminan mutunya sudah mengatakan seperti itu. Nanti Prodi tidak salah. Nanti kalau sistem jaminan mutunya tidak mengatakan seperti itu, nanti ada kesalahan ketika Prodi ketika dilakukan audit atau dilakukan akreditasi. Ya. Tuh. Baik, kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali lagi di RPS. Nah, makanya untuk memenuhi beban belajar tadi supaya SKS tadi